Hai sahabat remaja, jumpa lagi dengan Ibu Ilmi dalam layanan bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan membahas tentang insecure. Pernahkah kalian mendengar kata insecure? Sering ya pastinya. Mungkin di antara kalian juga pernah mengalaminya. Yuk kita sikapi dengan lebih positif. Sebelumnya kita samakan persepsi dulu ya. Apa yang dimaksud dengan insecure? Insecure adalah perasaan di mana seseorang selalu merasa cemas, takut, tidak menerima dirinya secara tulus, yang membuat seseorang menjadi merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri. Pada dasarnya, insecure merupakan perasaan yang sangat wajar dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang pasti akan merasakan dirinya memiliki banyak kekurangan yang menyebabkan munculnya sikap insecure. Namun, tentu tidak akan baik jika insecure secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan kita semakin merasa lemah, sulit untuk maju, takut melangkah, bahkan bisa menyebabkan gangguan mental. Oleh karena itu, kita perlu belajar ya bagaimana menyikapi insecure secara positif. Kebanyakan insecure dialami oleh para remaja karena di usia remaja mereka sedang dalam fase mencari jati diri. Di masa-masa seperti itulah biasanya para remaja merasakan ketidakpercayaan diri karena ekspektasi mereka yang terlalu tinggi. Insecure dapat disebabkan oleh pemikiran seseorang tentang dirinya sendiri terhadap orang lain. Orang-orang yang merasa insecure akan beranggapan bahwa orang lain lebih sempurna dibandingkan dirinya. Ini menurut Rahmah tahun 2020. Nah, sekarang kita ulas ya, ada beberapa penyebab insecure. Yang pertama, menginginkan segala sesuatu berjalan sempurna atau perfeksionis. Ini tidak mungkin ya, karena tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, mendapat penilaian kurang baik dari orang lain. Dalam menjalani hidup, pasti ada komentar positif dan komentar negatif terhadap diri kita. Maka, tidak mungkin jika kita tidak mendapat penilaian yang kurang baik. Pasti ada di antaranya yang baik dan tidak. Yang ketiga, mengalami kegagalan atau penolakan. Lalu, bagaimana ya cara menyikapi insecure dengan positif? Yang pertama, mulai menerima diri kita sendiri apa adanya. Nah, kita pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi, kalian mulai sekarang harus percaya pada diri sendiri, karena pasti ada kebaikan di diri kita. Yang kedua, berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin sama. Jadi berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Ini sering terjadi ketika kita melihat sosial media teman kita. Betul tidak? Kadang kita melihat hal-hal yang baik saja dari mereka tanpa tahu apa perjuangan mereka. Dan kemudian kita merasa kurang. Padahal kita juga punya hal-hal positif yang mungkin tidak sama dengan mereka. Yang ketiga, tidak menghiraukan ucapan orang lain yang menjatuhkan atau membuat kita menjadi down. Nah, ini mulai sekarang kita harus pintar-pintar memilih mana ucapan-ucapan orang lain yang positif dan yang menjatuhkan diri kita. Jika ada komentar yang negatif tapi tidak membangun diri kita, membuat kita semakin terpuruk, maka jangan dihiraukan ya. Lebih baik jaga perasaan diri kita sendiri. Yang keempat, menanggapi dengan positif atas saran yang membangun untuk perbaikan diri. Kadang orang memberikan saran secara objektif atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk membangun diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Maka tidak ada salahnya untuk mendengarkan dan menerapkan saran-saran positif dari mereka. Yang kelima, melakukan kegiatan yang dapat membahagiakan diri sendiri. Carilah kegiatan-kegiatan yang positif yang membuat kalian menjadi senang dan bergairah. Contohnya, mendengarkan musik, bermain sesuatu yang menyenangkan, melukis, melakukan hobi, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Yang keenam, cari lingkungan yang positif. Ini sangat penting ya dalam lingkungan pertemanan, dimanapun kalian berada, cari orang-orang yang positif yang bisa saling mendukung untuk kita menjadi lebih baik lagi. Yuk kita jadi pribadi yang positif.
Semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya. Terima kasih banyak telah menyimak hingga tuntas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.